Ritual gaib. Dukun pesugihan beberkan ritual rahasia bersekutu dengan Nyi Blorong demi kekayaan. Misteri di balik ritual pesugihan Nyi Blorong di tengah gemerlap kehidupan modern. Masih ada sebagian orang yang percaya bahwa kekayaan instan bisa diraih melalui jalan gaib. Salah satu pesugihan yang paling dikenal di masyarakat Indonesia adalah pesugihan Nyi Blorong. Sosok ini dipercaya sebagai ratu siluman ular yang memiliki kekuatan supranatural untuk memberikan kekayaan melimpah kepada siapa saja yang berani melakukan perjanjian dengannya. Namun, di balik janji kemakmuran tersebut, tersimpan konsekuensi yang mengerikan. Ritual yang dilakukan bukan hanya sekadar prosesi biasa, melainkan melibatkan pengorbanan besar yang harus ditaati dengan penuh kepatuhan. Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas ritual gaib bersekutu dengan Nyi Blorong, kesaksian dukun pesugihan, dan rahasia di balik kekayaan yang diperoleh melalui jalan mistis ini. Asal-usul legenda Nyi Blorong berakar dari kisah mistis di tanah Jawa. Diyakini bahwa Nyi Blorong adalah panglima utama dari penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Dalam berbagai cerita rakyat, ia digambarkan sebagai sosok wanita cantik dari pinggang ke atas. Sementara bagian bawah tubuhnya berupa ular raksasa yang bersisik emas. Menurut kisah turun-temurun, Nyi Blorong memiliki kemampuan untuk memberikan kekayaan seketika kepada siapa saja yang bersedia mengabdikan diri dan memenuhi syarat-syarat khusus dalam ritual pesugihan. Banyak yang percaya bahwa kekayaan dari Nyi Blorong berasal dari emas dan perhiasan yang secara misterius muncul di rumah pemuja setelah ritual selesai. Persiapan sebelum melakukan ritual Nyi Blorong tidak sembarang orang bisa melakukan ritual pesugihan Nyi Blorong. Menurut para dukun pesugihan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memulai persekutuan ini. Niat dan kesungguhan, hanya mereka yang benar-benar berniat dan bersungguh-sungguh mencari kekayaan melalui jalur ini yang bisa diterima oleh Nyi Blorong. Sesaji khusus. Persembahan yang wajib disiapkan biasanya berupa kembang setaman, dupa, minyak wangi khusus, dan kain berwarna hijau sebagai simbol penghormatan kepada penguasa Laut Selatan. Pantangan hidup. Setelah melakukan ritual, pelaku harus mematuhi pantangan yang diberikan. Melanggar pantangan ini dapat berujung pada bencana besar atau bahkan kematian. Proses ritual rahasia bersekutu dengan Nyi Blorong. Ritual pesugihan Nyi Blorong tidak bisa dilakukan sembarangan. Dibutuhkan bimbingan seorang dukun yang memiliki pengalaman dan hubungan gaib dengan makhluk halus. Berikut adalah tahap-tahap ritual yang diungkapkan oleh seorang dukun pesugihan. Pemilihan malam keramat. Ritual biasanya dilakukan pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, waktu di mana dimensi gaib diyakini terbuka lebar. Pemanggilan arwah. Dukun akan memulai ritual dengan membaca mantra khusus yang dipercaya dapat memanggil energi Nyi Blorong. Penyampaian niat. Setelah energi Nyi Blorong hadir, pelaku menyampaikan niat dan permohonan kekayaan dengan tulus. Tukar janji. Sebagai balasan atas kekayaan yang diberikan, pelaku harus menyanggupi syarat yang ditentukan. Syarat ini bisa berupa pengorbanan tertentu atau mengabdi selama hidup. Penyegelan perjanjian. Ritual diakhiri dengan penyegelan perjanjian melalui medium tertentu, seperti cermin, air laut, atau benda pusaka yang telah disakralkan. Kesaksian pelaku pesugihan Nyi Blorong. Banyak kisah nyata beredar di masyarakat mengenai mereka yang mengaku telah melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong. Seorang pelaku pesugihan dari daerah pesisir Jawa Timur membagikan pengalamannya. Awalnya saya ragu, tetapi kebutuhan ekonomi memaksa saya menempuh jalan ini. Setelah mengikuti petunjuk dukun, emas mulai muncul di rumah saya. Namun, sejak saat itu, saya harus mematuhi larangan-larangan tertentu. Salah satunya, saya dilarang memelihara hewan berkaki 4 di rumah. Kesaksian lain datang dari seorang wanita yang kehilangan suaminya setelah melanggar pantangan. Ia bercerita bahwa suaminya mulai mengalami gangguan gaib yang berujung pada kematian misterius. Konsekuensi dan risiko ritual pesugihan. Meskipun janji kekayaan yang diberikan oleh Nyi Blorong terdengar menggiurkan, konsekuensi dari ritual ini sangat berat. Beberapa risiko yang harus dihadapi meliputi hilangnya jiwa atau nyawa. Jika pelaku melanggar janji atau pantangan, mereka bisa mengalami kematian misterius. Gangguan gaib. Banyak pelaku yang mengalami gangguan makhluk halus, seperti penampakan atau suara-suara aneh di rumah mereka. Kehilangan keluarga. Ada kasus di mana pelaku harus mengorbankan anggota keluarga sebagai bagian dari perjanjian. Kesimpulan, jalan gaib.
Pilihan berbahaya pesugihan Nyi Blorong tetap menjadi salah satu ritual gaib paling misterius di Indonesia. Meskipun menawarkan kekayaan instan, jalan ini penuh dengan risiko dan konsekuensi berat yang memengaruhi hidup pelaku dan keluarganya. Sebagai masyarakat modern, penting untuk menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang datang secara instan tanpa usaha. Jalan gaib mungkin memberikan hasil cepat, tetapi bayaran yang diminta seringkali jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Apakah Anda berani mengambil risiko demi kekayaan? Atau memilih jalan kerja keras yang penuh berkah? Pilihan ada di tangan Anda.